kembali lagi bertemu di channel pembelajaran Darmayans Edu. Masih semangat belajar ya? Yuk, lihat videonya sampai selesai. Dalam video pembuka, kalian melihat kembali atlet-atlet yang sedang berlari, berlomba, dan mereka mengelilingi lapangan atau lintasan yang sudah ditentukan. Video pembuka ini sama seperti video yang sebelumnya kalian tonton, yaitu di video keliling bangun datar persegi. Kita di sini masih membahas tentang keliling. Pasti kalian masih ingat kan apa itu arti keliling bangun datar? Bapak membuat video mengenai keliling bangun datar persegi panjang. Klik subscribe dahulu ya, dan bunyikan loncengnya supaya kalian semua dapat video yang update dari Bapak. Keliling bangun datar persegi panjang. Sebelum masuk ke materinya, Bapak akan mengingatkan kembali apa pengertian dari keliling bangun datar itu dulu ya. Keliling bangun datar adalah jumlah seluruh sisi-sisi pada bangun datar tersebut. Namun kali ini Bapak akan menampilkan gambar dari persegi panjang, karena kita akan membahas tentang keliling persegi panjang. Jadi keliling persegi panjang itu garis-garis yang ada di samping-samping atau yang membentuk persegi panjang itu ya. Seperti biasa dalam pembahasan di video kali ini, Bapak akan menampilkan dua permasalahan agar kita dapat memahami bagaimana cara menghitung. Dua permasalahan tersebut yaitu yang pertama, bagaimana cara menghitung keliling bangun persegi panjang. Yang kedua, bagaimana cara menghitung panjang persegi panjang yang diketahui keliling dan lebarnya. Ini kebalikannya. Ya, kita cari tahu. Untuk mencari solusi permasalahan yang pertama tadi, Bapak akan memberikan contoh soal cerita yang bisa mengantarkan kita menuju solusinya ya. Soal ceritanya sebagai berikut. Di sini Roni ingin membuat sebuah persegi panjang ya namanya. Nah, Roni memotong bambu sepanjang 100 cm dan memasangkannya pada sisi persegi panjang yang pertama. Jadi Roni ingin membuat sebuah figura dari bambu. Ya. Lalu kemudian ia memotong lagi dengan panjang 50 cm dan memasangkannya pada sisi yang lain. Roni memotong bambu lagi. Ini yang ketiga, dengan ukuran yang sama dengan ukuran yang pertama, yaitu 100 cm. Dan berikutnya yang terakhir, yang keempat, 50 cm. Hingga keempat sisinya sudah terpasang bambu. Roni hendak menghitung bambu yang ia butuhkan dengan cara menjumlahkan semua bambu yang telah dipotong. Panjang bambu yang dipotong Roni adalah, nah, yuk kita cari tahu bagaimana cara menyelesaikan soal cerita ini. Berikut ini solusinya dari soal cerita yang Bapak katakan barusan ya. Kita gambar dahulu bentuk persegi panjang yang Roni akan buat. Lalu si Roni tadi meletakkan bambu yang pertama sepanjang 100 cm. Kita gambar dulu nih. Bambu kedua 50 cm. Bambu ketiga 100 cm. Dan yang terakhir bambu keempat 50 cm lagi. Lalu Roni ingin menghitung seluruh bambu yang dia pakai. Otomatis cara yang paling simpel ya, paling gampang kita lakukan yaitu dengan cara ditambah. Yang pertama 100 bambu pertama ya, ditambah bambu kedua 50, ditambah bambu ketiga 100, ditambah bambu keempat 50, sama dengan 300 otomatis ya. Jadi panjang bambu yang Roni gunakan yaitu 300 cm. Namun cara berbeda dapat juga dilakukan, yaitu sebagai berikut. 2 kali 100, karena kita menambahkan 100 sebanyak 2 kali tadi ya.
Lalu 2 kali 50. Kita juga menambahkan 50 sebanyak 2 kali. Maka bisa ditulis 2 kali 100 ditambah 2 kali 50. Yang hasilnya 200 tambah 100 tentunya sama dengan 300. Ingat ya, perkalian harus didahulukan saat ada di dalam satu hitungan yang sama. Oke? Dan ternyata hasil keduanya sama. Maka bambu yang dibutuhkan yaitu 300 cm. Sudah paham anak-anak cara menghitungnya? Inilah keliling dari persegi panjang yang Roni buat tadi. Nah, untuk rumus pastinya, ini misalkan ya, keliling persegi panjang disimbolkan dengan huruf K besar ya. Sama seperti keliling persegi yang waktu dulu kita bahas di video sebelumnya ya. Lalu di sini ada lebar anak ya. Lebar persegi panjang ini berbeda dengan persegi. Jadi di persegi panjang memiliki lebar, yaitu sisi yang lebih pendek. Itu disimbolkan dengan huruf L kecil atau L Latin biasanya kita tulis. Dan panjang persegi panjang ini otomatis sisi yang lebih panjang ya. Disimbolkan dengan huruf P Latin juga, P kecil biasanya kita tulis. Maka keliling persegi panjang dapat dihitung dengan cara berikut ini. K, P, ditambah L, ditambah P, ditambah L lagi. Atau dengan cara K sama dengan 2 kali P. Ini kita kurung ya, meskipun tidak dikurung juga kita harus lakukan dahulu nih. Ditambah 2 kali L. Atau cara yang lebih singkat lagi, K sama dengan 2 kali kurung P ditambah L kurung. Jadi kalian boleh memilih satu rumus untuk kalian gunakan dalam memecahkan masalah yang mirip seperti masalah Roni ini. Masuk ke permasalahan yang kedua. Bapak sudah menyiapkan satu soal cerita untuk permasalahan yang kedua kita. Soal ceritanya sebagai berikut. Nabila membuat figura, sama-sama figura ya, berbentuk persegi panjang dengan berbahan kayu. Keliling figura yang ingin dibuat oleh Nabila ini 400 cm. Jika ukuran lebar figura dibuat 60 cm, berapakah ukuran panjang figura? Nah, jadi di sini si Nabila sudah merencanakan kelilingnya itu yang digunakan 400 cm karena dia cuma memiliki kayu sepanjang itu. Lalu si Nabila ingin lebarnya itu sesuai foto yang ingin dia pampang di figura, yaitu 60 cm. Berapa panjang figuranya nantinya? Ya kita cari tahu solusinya. Berikut solusi dari permasalahan soal cerita yang kedua. Kita gambar dahulu figura yang dibuat, yaitu bentuknya persegi panjang. Lalu kita tambahkan keliling sesuai soal yang tadi sudah diberitahu, yaitu K-nya sama dengan 400 cm. Lalu ukuran dari lebarnya, lebar itu sisi yang lebih pendek tentunya ya, yang berdiri, yaitu 60 cm. Kita bubuhkan tanda tanya. Di sini tanda tanya berada di sisi panjang persegi panjang. Kita sudah mempelajari cara mencari keliling persegi panjang. Oleh karena persegi panjang itu memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Ini maksudnya itu adalah lebarnya ada dua, sama panjang lebarnya tentunya. Lalu sisi panjangnya juga ada dua, ya sama ukurannya. Maka keliling persegi panjang yang tadinya sepanjang 400 cm itu kita kurangi dulu dengan sisi lebar yang sudah diketahui. Setelah itu kita bagi hasilnya, hasil pengurangan tadi itu dengan 2. Mengapa demikian? 400 cm tadi yaitu keliling seluruhnya kan. Lalu kita sudah dikasih tahu ukuran sisi lebarnya, sedangkan lebar si persegi panjang itu ada 2. Otomatis akan dikurangi lebar 60 cm dan dikurangi lagi lebar 60 cm. Sisanya nanti itu akan dibagi 2, yaitu sisi panjangnya. Sisi panjangnya kan otomatis ada 2 kan dia di persegi panjang, dan itu sama panjangnya. Nah, makanya sisanya nanti dibagi 2. Kita tulis caranya yang dapat digunakan seperti ini. P, yaitu simbol dari panjang, sama dengan K dikurangi L dikurangi L. Nah, di hitung-hitungan pengurangan ini kita kurung nih ya, karena ini yang dilakukan terlebih dahulu. Lalu dibagi 2. Kita masukkan angka-angkanya.
P sama dengan kurung 400 dikurangi 60 dikurangi 60 kurung lagi dibagi 2. Hasilnya akan ketemu panjangnya adalah 140. Namun cara lain dapat juga dilakukan dengan cara yang lebih singkat ya. P sama dengan K dibagi 2 dikurangi L. Masukkan angka-angkanya. P sama dengan 400 dibagi 2 dikurangi 60. Hasilnya pun tetap sama. Jadi, ukuran sisi panjang figura yang dibuat Nabila adalah 140 cm. Rumus umum yang digunakan menentukan sisi panjang persegi panjang yang diketahui kelilingnya dan juga lebarnya, yaitu dengan rumus P sama dengan K dibagi 2 dikurangi L. Namun, ketika kita di dalam soal dihadapkan dengan menentukan sisi lebarnya, yang artinya lebarnya yang tidak tahu nih, dan menentukan sisi lebar persegi panjang yang diketahui kelilingnya dan panjangnya L untuk simbol dari lebar ya, sama dengan K dibagi 2 dikurangi P. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Kesimpulan dari video hari ini, kita mendapatkan 3 rumus. Yang pertama, untuk menghitung keliling persegi panjang, kita sudah buktikan juga ya, Bapak memakai rumus yang paling singkat nih ya. K sama dengan 2 kali kurung P tambah L kurung lagi. Untuk menghitung panjang persegi panjang yang diketahui keliling dan lebarnya, kita menggunakan rumus P sama dengan K dibagi 2 dikurangi L. Dan yang terakhir, untuk menghitung lebar persegi panjang yang diketahui keliling dan panjangnya, maka kita memakai rumus L sama dengan K dibagi 2 dikurangi P. Bagaimana? Sudah paham kan anak-anak? Inilah solusi dalam mencari keliling persegi panjang. Nah, untuk solusi-solusi bangun datar lainnya, Bapak akan buat videonya. Jangan lupa klik subscribe ya, lalu bunyikan loncengnya agar kalian dapat mengetahui update video-video terbaru dari Bapak. Tentunya pasti bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa.